Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Kita akan lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa, di mana bencana tanah longsor di lokasi tambang emas ilegal menelan 12 korban jiwa dan 14 korban luka. Meski menjadi korban, para penambang akan dimintai keterangan karena aktivitas mereka ilegal. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Hari Kamis bencana tanah longsor terjadi di lokasi tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Musibah longsor terjadi sejak Kamis sore. Bencana tanah longsor terjadi di lubang bekas galian tambang emas yang telah lama ditinggalkan para petambang. Bencana terjadi karena tingginya curah hujan beberapa hari terakhir. Sejak Jumat dini hari tadi, petugas dibantu warga setempat melakukan evakuasi dengan menggunakan peralatan seadanya. Dinas Kesehatan Kabupaten Solok telah mengirim 7 unit mobil ambulans ke lokasi terdekat bencana untuk membantu evakuasi korban. Proses evakuasi terkendala medan yang hanya bisa ditempuh menggunakan sepeda motor. Sejak Jumat dini hari tadi, petugas dibantu warga setempat telah melakukan evakuasi dengan menggunakan peralatan seadanya. Pihak BPBD Sumatera Barat berupaya untuk mencapai lokasi dan melakukan pencarian dan mengevakuasi korban. Untuk menuju lokasi musibah, petugas SAR hanya bisa menggunakan sepeda motor. Sementara itu, jika berjalan kaki membutuhkan waktu sekitar 8 jam menuju lokasi. Untuk sementara ini Mbak, yang masih di lokasi yang belum kita evakuasi ini lebih kurang yang sudah ada, yang sudah bisa tinggal evakuasi ini tinggal 8 orang lagi. Dan ini baru keluar, ini masih simpang siur antara 7 atau 3 orang yang keluar dari lokasi longsor. Kemudian untuk data berapa banyak korban ini masih didalami oleh teman-teman BPBD dan tim gabungan yang di sana. 8 lagi mau dievakuasi ini dalam kondisi meninggal dunia. Dan ini karena jalur yang akan dilalui untuk evakuasi ini sangat berat dan hanya bisa dijangkau oleh jalan kaki. Ini menjadi hambatan untuk tim gabungan. Para korban yang terjebak di dalam lubang yang longsor merupakan warga yang melakukan aktivitas pendulangan emas secara manual. 6 dari 8 orang korban longsor tambang emas yang mengalami luka berat menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 2 orang lainnya masih menjalani proses evakuasi. 6 korban luka berat menjalani perawatan intensif di RSUD Kabupaten Solok di Arosuka. Sebagian besar korban mengalami patah tulang dan luka lecet, sementara untuk 3 korban yang mengalami luka ringan sudah pulang ke rumah masing-masing. Effendi, 30 tahun, salah seorang korban yang mengalami luka cukup parah, dirujuk ke Rumah Sakit M. Natsir, Kota Solok, setelah sebelumnya mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka, Kabupaten Solok. Effendi mengalami patah tulang cukup parah di bagian kaki kiri dan dijadwalkan akan menjalani operasi pada Selasa mendatang. Menurut Effendi, kakinya patah akibat berusaha lari dari atas tebing. Korban selamat lainnya adalah Rizky Afritul, putra 25 tahun. Ia mengaku tidak pernah menyangka tempat tebing mendulang emas longsor. Ia bersyukur bisa selamat dari bencana maut tersebut. Menurut Rizky, pekerjaan mendulang emas dilakukan secara individu dan biasanya menetap selama 1 pekan di lokasi dengan hasil yang tidak menentu. Waktu longsor itu posisi Rizky dekat mana? Tapi tak yang tua. Cuma yang mungkin lihat Tuhan apa yang kamu nolong masih dia lagi umur panjang ditolongnya dek ayi itu nih siapnya kita ngopor keluar lihat. Habis itulah bisa keluar. Oleh Aye tadi. Ya. Kira-kira berapa lama bisa Rizky keluar? Merangkak. Iya. Cuman tidak sadar lah Pak, tak tahu lah. Bara lama di dalam. Sempat tidak sadar diri kan? Sempat. Perjalanan dari rumah ke tempat lokasi itu berapa jam perjalanan? Kalau ke lokasi, Pak parkir dulu Pak. Udah untuk parkir kan dari rumah ke parkir itu palingan 1,5 jam lah.
Itu kalau yang normalnya ke dalam standar embednya 5 jam atau 6 jam. Itu bawa bekal untuk 1 minggu. Ya, Pakai tenda atau ada pondok untuk pondoknya Pak. sama-sama. Ya, Tapi kerja tetap sendiri-sendiri. sendiri. Oke. Kalau paling banyak dapat berapa? Kalau dapat udah nanti loh Pak. Bisa ditargetkan loh. Kadang disobok jalur tuh yang ada kan. Kadang nggak sobok ya. Kerjanya sistem mendulang ya. Yang bilang. Berdasarkan data dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, ada 25 orang tertimbun material longsor di area tambang emas di Sungai Abu, Kabupaten Solok. 12 orang meninggal dunia dan 14 orang mengalami luka-luka. 2 di antaranya masih dalam proses evakuasi menuju posko SAR gabungan. Terlihat PLT Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi Sabtu sore sampai di Rumah Sakit Umum daerah Arosuka, Kabupaten Solok untuk menjenguk 2 korban ledakan tambang emas di kawasan Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok yang tengah menjalani perawatan. Audi Joinaldi mengaku sengaja datang ke RSUD Arosuka untuk menjenguk kedua korban yang masih memiliki hubungan keluarga yang dirawat setelah menjadi korban longsoran tambang. Audi juga menyebut untuk korban yang meninggal dunia dan luka-luka akibat longsoran tambang harus diperhatikan dulu dengan bantuan dari Basnas dan Dinas Sosial. Berapa data yang diterima oleh pemerintah provinsi korban longsor tambang emas ini, Pak? Yang kami terima sampai hari ini yang meninggal dunia itu 12 orang yang kami terima ya. Tapi nanti kami pastikan ke DPI ya. Dan kita mau datang ke posko habis dari sini. Terus yang luka-luka itu 8. Tadi ada 3 yang dirawat di rumah sakit ini RSUD Arosuka ini, tapi 1 udah berpulang ya. Sisa 2 ini 2 masih dirawat. Si Reski sama Andika. Terus ada di mana lagi dirawat? Di M Natsir ya, rumah sakit provinsi ada 5 orang lagi. Itu. Langkah Pemprov Sumbar sendiri Pak terkait kejadian ini Pak, karena ini berulang Pak. Kita yang pertama untuk korban-korban yang meninggal dunia dan luka ringan dan luka sedang kita perhatikan dulu ya. Kita berikan bantuan termasuk barang ya, dan juga uang dengan Basnas, Dinsos, BPBD, Dinkes dan semuanya itu dulu yang korban-korban dulu. Untuk izin tambang, pihak Pemprov Sumbar akan meneliti terlebih dahulu karena untuk izin tambang saat ini berada di bawah pengawasan pemerintah pusat, sedangkan pengawasan provinsi hanyalah galian C. Untuk kawan-kawan ketahui, ya kan, memang kalau pengawasan tambang yang sifatnya mineral, logam, terus ya seperti batu bara, minyak, bahkan di SDM tadi mana? Nah, itu sebenarnya sekarang pengawasannya betul-betul diwewenangkan di pemerintah pusat. Provinsi itu galian C. Jadi di kami memang tidak ada tupoksi pengawasan tambang yang di luar galian C. Nggak ada tupoksinya ya. Silakan. Apakah akan dilepas saja tambang? Apa ya? Nggak mungkin. Jadi ini pasti akan ada koordinator inspektur tambang dari pusat. Ini kan ke depan ini nggak mungkin dibiarkan seperti ini terus kan, karena kejadian yang berulang. Yang korban adalah masyarakat. Memang kita juga perlahan-lahan ya harus memberikan pengertian kepada masyarakat. Tadi kan saya ngobrol-ngobrol dengan dua korban yang di dalam itu, ya, motif ekonomi. Nah, nanti kita juga minta bantuan dari pemerintah pusat untuk mengawasi. Emang di kami memang tidak ada tupoksi pengawasan. Semuanya kan semenjak tahun berapa Pak? 2020. Nah, itu kan beralih ke pemerintah pusat semua. Gitu. Para korban akan tetap diperiksa dan dilakukan pembinaan dengan merangkul mereka yang terlanjur mengerjakan sesuatu hal yang salah karena tuntutan ekonomi. Terkait proses hukum bencana ini akan tetap dilakukan pemeriksaan secara bertahap. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.